Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuda, SPD MPD, salah satu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mau'ijah Tanjung Jabung Barat, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan PKDP tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Alhamdulillah, sehat ya. Kita kembali bertemu di semester ini dengan mata kuliah dasar dasar ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, aktivitas perkuliahan kita ada baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa sama-sama dengan kepercayaan kita semua di dalam hati saja, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Husnul Rafin ada? Lilian Sri Lestari, Nurjana, Azmi, Efat Azmi, Danang Irawan, Rangko Danang, Irfan, Muhammad Irfan, Budi Susanto, Damakan Pembimbing, Mulyana, Siti Maskana, Santi Purnamasari, Anissa Rahman. Baiklah mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang dasar-dasar seni kami mengenai hakikatnya, kemudian ada pokoknya maupun fungsi dari itu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu seni tari terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Ada tradisional, jadi kalau tari tradisional itu fungsinya sebagai upacara adat, kemudian kemudian penyambutan, kemudian sebagai sarana hiburan. Oke, itu pelajaran kita minggu lalu. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mahasiswa diharapkan dapat membedakan apa itu yang dimaksud dengan tari tradisional dan tari modern. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam jenis gerak tarian tadi. Yang mana yang termasuk wiraga, wirama, dan wirasa. Kalau dia termasuk ke dalam wiraga berarti wirasa berarti perasaan. Dan wirama itu termasuk ke dalam wirama. Tujuan ketiga yaitu kalian mampu mempraktekkan yang mana gerak tari tradisional maupun tari modern. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah, ini coba perhatikan pada depan. Ada beberapa materi yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu unsur-unsur dasar tari. Ada 4. Yang pertama, gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Gerak itu meliputi ada gerak apa saja? Tangan, kaki, kepala, mata, dan lain sebagainya. Oke, next. Kemudian elemen-elemen dasar komposisi tari. Nah, jadi elemennya ada gerak apa saja? Elemen dasar yang pertama ada gerak, kemudian ada desain lantai, kemudian musik, dinamika, posisi kelompok, tema, kemudian jadi ini semua yang nantinya akan mencakup ke dalam elemen tari. Nah, kemudian ada lagi yang tadi disebutkan wirasa. Wirasa itu maksudnya bagian dari rasa. Nah, ketika kita
bergerak, mendengar musik, nah maka perasaan kita ikut tenang. Jadi termasuk ke dalam wirasa. Kalau wiraga, nah, jiwa dan raga kita ikut juga dengan irama itu. Tangan bergerak, nah, memantikkan jiwa dan raga kita. Kemudian kepala bergerak, nah, maka ikut juga raga kita. Kemudian lagi yang terakhir ada wirasa. Dengan mendengarkan musik tadi, kita akan senang, ya. Yang tadinya kita tidur, mulai mendengarkan musik. Oke, coba kita tes wiraganya. Bisa ikut ibu? Oke, coba ke depan, kering, kemudian ke atas, ke samping, kanan boleh, terus ke kiri, ke bawah. Oke, bisa? Kita masuk ke dalam wiraga. Mari sama-sama. Tolong perhatikan ya. 3 komponen wirasa dan irama. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, rumah belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Nah, ini yang dimaksud wiraga. Musiknya irama. Oke, baiklah mahasiswa sekalian, sudah kita coba perhatikan ya gerakan yang dimaksud dengan wiraga. Tadi contoh saya apa? Modern yang termasuk ke dalam tari modern. Fungsinya sebagai hiburan. Sekarang ibu akan bagi kelompok. Nah, nanti di kelompok ini kita hitung saja 1 sampai 3. Nah, nanti setelah itu kalian duduk sesuai kelompok, kalian diskusikan. Contoh gerak mata bagaimana, gerak tangan bagaimana, kaki bagaimana. Yang dasar-dasar saja. Oke ya, kita mulai dari ujung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. 2. Yang 1 balik sini. 2, 3. Baiklah mahasiswa sekalian, kelompoknya sudah kita bagi, sudah duduk sesuai kelompok. Silahkan kalian diskusikan nanti siapa perwakilan kelompoknya yang akan duduk ke depannya. Semuanya aja ya. Oke, baiklah waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan ibu minta perwakilan kelompok nanti ke depan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mencontohkan gerakan tari modern. Oke, gerakan tari modern. Mulai ya. Oke, musik atau tidak? Oke.
Nah, jadi itu tadi contoh dari gerak tari modern. Nah, jadi gerak tari modern masuk ke dalam dirasanya. Tadi sudah ada kan? Kemudian ada lagi dirasanya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Bu? Ya, silakan. Bu, Berikutnya saya kenalkan, saya Juliana Hudan Rahman, Habib Piaut. Di sini saya akan bertanya. Kan di situ ada dua jenis tari, ada tari tradisional dan seni tari modern. Nah, apakah bisa tari modern dipadukan dengan tari tradisional? Oke, makasih. Tentu saja bisa ya. Jadi kalau tari modern dengan tari tradisional itu bisa kita padankan menjadi namanya tari kreasi. Dan fungsinya juga kita gabungkan kedua-duanya. Yang pertama bisa sebagai penyambutan tamu. Kemudian yang kedua bisa sebagai sarana hiburan. Jadi tidak menutup kemungkinan antara tari tradisional dan tari modern bisa kita satukan. Contohnya seperti tari Wonderland. Seperti itu ya. Paham? Ya. Baiklah, mahasiswa sekalian, untuk pembelajaran hari ini ada yang dapat menyimpulkan? Baik, saya menunjukkan dulu. Ya, silakan dulu. Apa yang dapat kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Jadi, tari terbagi menjadi dua bagian dan dua macam, yaitu tari tradisional dan tari modern. Fungsi tari sebagai sarana hiburan dan penyambutan tamu ritual. Jadi hari-hari ini yang dapat kita simpulkan yaitu tari terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tari tradisional dan kedua tari modern. Fungsinya yaitu sebagai sarana hiburan dan penyambutan tamu serta upacara itu ritual. Kemudian ada juga elemen-elemennya tadi. Nah, ada berapa elemennya? Ada 7 elemen tari. Untuk tugas minggu depan, ibu minta kalian latihan sendiri gunakan pakaian olahraga, pakaian yang nyaman ya. Silahkan kalian latihan sesuai kelompok yang sudah ibu bagikan. Cari tari tradisional boleh, tari kreasi boleh, tapi yang khusus pada usia anak ini. Bisa ya? Bisa. Untuk dipahami dan kita praktekkan durasinya minimal 3 menit saja minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah mahasiswa sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.